Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Putri, saya Ade, Saya Irfan. saya Senti, Saya Rizda, saya Zulfa, saya Zilan, saya Adila, saya Ani, saya Afril. Kami dari Departemen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Kak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, Bapak ucapkan selamat datang dan juga selamat terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mau hadir ke dalam ruangan ini untuk melakukan kegiatan kita. Nah, sebelum kita mulai teman-teman ke tahap inti kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Teman semuanya tahu nggak kita akan melakukan kegiatan apa kali ini? Tahu. Tahu. Apa itu? Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Oke. Teman-teman tahu apa itu bimbingan kelompok? Enggak. Nggak tahu? Belum tahu ya? Nah, sebelumnya Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada sekelompok orang. Nah, kita semuanya ini. Nah, dengan memanfaatkan dinamika berkelompok. Maksudnya, dinamika berkelompok ini adalah bagaimana nanti kita semuanya itu menciptakan suasana yang aktif, saling bertukar pikiran, saling berkomunikasi, bertukaran ide terkait topik-topik yang akan kita bahas. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, tujuan dilaksanakan bimbingan kelompok ini adalah agar teman-teman yang ada di kelompok ini menambah wawasan baru terkait topik yang akan kita bahas, dan juga melatih teman-teman untuk berbicara di depan umum, berpendapat kepada teman-temannya, dan juga bertukaran ide. Nah, selain itu teman-teman, tujuan dari bimbingan kelompok ini, teman-teman akan mendapat relasi baru dari orang-orang yang ada di kelompok ini. Nah, adapun cara pelaksanaannya bimbingan kelompok itu dengan cara duduk melingkar seperti ini atau setengah lingkaran, dengan tujuan agar diantara kita anggota kelompok itu tidak merasa dibelakangi, merasa diacuhkan. Jadi apabila ada nanti temannya sedang berpendapat, teman-teman bisa memperhatikan, menyimak, dan juga merespon apa yang disampaikan. Nah, dan juga apabila nantinya dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, Bapak mengharapkan teman-teman semuanya itu sukarela, tidak ada yang maksa terpaksa hadir ke ruangan ini, dan juga mau untuk terbuka, mengutarakan pendapatnya, memberikan idenya terkait topik yang akan kita bahas. Dan selain itu teman-teman, apabila nanti teman-teman ingin berpendapat, nah Bapak harap untuk mengangkat tangan terlebih dahulu agar diskusi kita itu berjalan secara kondusif. Dan apabila nanti temannya berpendapat, teman-teman jangan berbicara, mohon diperhatikan, dipahami, dan juga jangan mencela ketika temannya berbicara. Nah, dan yang terakhir, apabila nanti ada pembahasan dari kelompok ini yang rasanya tidak pantas disampaikan ke orang lain di luar orang yang ada di dalam ruangan ini, mohon jangan disampaikan. Siap teman-teman untuk menjaga kerahasiaan? Siap. Siap ya? Siap. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin perkenalan dimulai dari Bapak atau teman-teman? Dari Bapak dulu. Ya. Oke. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Irfansah. Panggilan keseharian itu Bapak Irfan. Bapak salah satu dosen di Universitas Negeri Padang, yaitu dosen bimbingan dan konseling. Oke. Dari Ananda, siapa yang ingin berkenalan terlebih dahulu? Saya. Bapak menangkap ini ada Ade, ada Afril, ada Putri, ada Zulfa, ada Adila, ada Zilan, ada Selfie, ada Senti, sama ada Rizda. Nah, Bapak ada sebuah permainan untuk mengakrabkan kita sesama anggota kelompok. Nah, nama permainannya adalah rangkai nama. Pernah dengar sebelumnya, teman-teman? Belum. Belum pernah ya? Nah, permainan rangkai nama ini adalah seperti rantai. Orang pertama menyebutkan namanya dan dilanjutkan oleh orang kedua, baik itu di kanan atau di kiri Bapak nantinya. Nah, Bapak Irfan, Ade, April, Putri, Zulfa, Adila, Zilan, Selfie, Senti, Rizda. oke, tepuk tangan untuk Bapak. Oke. Nah,
karena kita sudah bermain ya, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti kita kali ini, yaitu bimbingan kelompok. Jadi Bapak ingatkan kembali teman-teman semuanya, dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, teman-teman semuanya itu diharapkan untuk berpartisipasi aktif, untuk mengutarakan ide, pendapatnya maupun pertanyaan nanti terkait topik yang akan kita bahas. Nah, sepakat teman-teman semuanya untuk berpartisipasi aktif? Sepakat. Oke. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik gangguan kesehatan mental. Teman-teman sebelumnya sudah pernah dengar gangguan kesehatan mental sebelumnya? Sudah. Nah, kenapa Bapak mengambil topik ini? Karena belakangan media sosial kita sering dipenuhi dengan kasus bunuh diri dari seorang mahasiswa maupun remaja. Ya, nah teman-teman juga mendapatkan berita itu. Dan salah satu kasus besarnya itu terjadi di Semarang, di kota Semarang, seorang mahasiswi yang berada di semester akhir yang melakukan bunuh diri di salah satu mall besar di kota Semarang. Nah, untuk itu teman-teman semuanya kita akan bahas itu. Apa sih pemahaman teman-teman terkait gangguan kesehatan mental ini? Siapa yang ingin berpendapat? Saya Pak. Oke, silakan kepada Putri dulu ya. Silakan Putri. Baik Pak, sebelum kita mengetahui gangguan kesehatan mental, kita harus mengetahui kesehatan mental itu terlebih dahulu. Jadi orang yang sehat mental adalah orang yang selalu berpikir positif. Oke. Ada lagi yang ingin pendapat? Silakan Ade. Karena tadi Putri sudah menyampaikan tentang kesehatan mental, Pak. Karena kita kan bahas tentang gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental itu sendiri adalah ketika seorang itu terganggu keseimbangan kesehatan mentalnya seperti yang ideal disampaikan oleh Putri tadi, Pak. Oh gitu. Oke. Silakan. Saya Pak. Oke. Jadi berangkat dari penjelasan kesehatan mental tadi Pak, ternyata ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri. Yang pertama itu ada faktor genetik. Nah, ini besar kemungkinannya dari pola asuh si orang tuanya yang tidak sesuai dengan kepribadian anaknya, sehingga melahirkan kepribadian anak yang tidak sehat. Yang kedua ada lingkungan sosialnya. Nah, lingkungan sosial ini di mana individu yang berkecimpung di dalam lingkungan sosial negatif maka akan melahirkan kepribadian yang negatif pula. Yang terakhir ini Pak, ada faktor pengalaman trauma ataupun stres si individu itu, sehingganya si individu mengalami gangguan kesehatan mental. Sekian Pak. Oke. Izin. Silakan Adila. Nah, ada pun dari tanda-tanda dari gangguan kesehatan mental itu, Pak, itu dia tuh menjadi menarik diri, dia meninggalkan hobi-hobinya, terus sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan parahnya itu ada pikiran untuk mengakhiri hidupnya, Pak. Oh iya. Pak, izin? Ya, silakan. Saya ingin menambahkan mengenai dampak dari gangguan kesehatan mental ini, di mana jika gangguan kesehatan mental ini tidak segera ditangani, akan berakibat pada fisiknya seperti gangguan jantung, sulit tidur, bahkan gangguan pernapasan. Selain itu ada juga gangguan psikologisnya seperti misalnya emosi penderita itu tidak stabil, bahkan dapat menyebabkan depresi. Oke. Bagus sekali ya. Berikan putaran. Pendapat dari teman-teman tadi sudah sangat bagus. Teman-teman sudah mulai tahu apa itu gangguan kesehatan mental. Nah, tadi sudah ada definisi terkait kesehatan mental, gangguan kesehatan mental, ada juga tadi menyampaikan faktor penyebabnya baik dari orang tua dan lain sebagainya, ada juga gejala yang ditimbulkan dan juga terakhir tadi ada dampak ya. Nah, oke teman-teman, bahasan kita selanjutnya apa sih pandangan masyarakat terkait gangguan kesehatan mental ini dan juga siapa yang yang khusus berperan dalam menangani kasus ini. Oke, silakan pada Selvi dulu. Kalau untuk pandangan masyarakat ya Pak, masyarakat tuh berstigma itu masih tabu terhadap gangguan kesehatan mental ini Pak. Karena banyak yang denial atau menolak kalau misalnya mempunyai keluarga atau anak yang mempunyai gangguan mental gitu Pak. Dan bahkan ini bisa dapat memperlambat penanganan terhadap gangguan mental ini atau bahkan itu ditelantarkan di jalanan Pak gitu. Izin Pak. Oke, silakan. Jadi di sini saya ingin menambahkan kan kata Bapak tadi, siapa sih yang berperan aktif untuk menjaga kesehatan mental ini? Gitu. Nah, jadi bagi para penderita gangguan mental ini, kita harus mendapatkan dukungan Pak, baik dari itu dukungan secara emosional, dukungan psikologis maupun sosial yang diberikan. Nah, jadi kita sendiri pun bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Salah satunya itu pertama
adanya rasa syukur, yang kedua berpikir positif, dan yang ketiga jika ada masalah atau kendala yang sedang dihadapi itu kita bisa lebih cerita kepada orang yang kita percaya, bahkan ke profesional yang menangani masalah tersebut. Dan yang terakhir mungkin kita bisa melakukan hobi atau bakat yang kita punya untuk menjaga kesehatan mental kita tersebut. Izin Pak. Oke, silakan Afrin. Jadi kan selain kata Zilan tadi dari dukungan lingkungan sosial, peran keluarga itu juga sangat penting Pak, karena keluarga merupakan garda terdepan dari kesehatan mental keluarganya. Nah, orang tua di sini harus lebih peka dan lebih memperhatikan anaknya lagi dari perkembangannya, bukan hanya anak tetapi dari keluarganya semua anggota keluarganya. Nah, keluarga harus memberikan kenyamanan baik secara emosional, fisik, mental kepada anggota keluarga di dalamnya, sehingga kesehatan mental keluarganya itu terjaga Pak. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Sangat bagus sekali ya pendapat teman-teman tadi, sudah mencakup hal-hal yang memang inti dalam gangguan kesehatan mental ini. Nah, dari pembahasan April tadi itu adalah pembahasan terakhir dari topik yang kita bahas. Nah, terkait apa pandangan masyarakat terkait ini sudah disampaikan oleh Selvi, terkait juga dukungan yang diperlukan adalah dukungan sosial, dukungan emosional, dukungan orang tua juga sangat mempengaruhi gangguan kesehatan mental dan untuk menjadi sehat lagi mentalnya. Nah, teman-teman semuanya, dari pembahasan kita tadi, dari definisi dan lain sebagainya sampai ke peran yang seharusnya, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita bahas kali ini? Boleh? Oke, Rizda dulu ya. Silakan kepada Rizda. Dari pertemuan kita dengan kelompok ini yang dapat saya simpulkan yaitu mengenai topik kita gangguan kesehatan mental. Nah, mengangkat topik ini karena kita bercermin pada kasus yang sedang hangat-hangatnya, yaitu seorang mahasiswa yang sedang bunuh diri di suatu mall yang terkenal di Semarang. Nah, gangguan kesehatan mental ini yaitu kondisi ketidakseimbangan kesehatan mentalnya atau ketergangguannya antara kesehatan mental. Nah, dari penjelasan teman-teman itu yaitu mengenai faktor, ada faktor lingkungan, faktor genetik, serta faktor pengalaman, dan ada pun dampak-dampaknya seperti menyendiri, susah bergaul, dan dampaknya itu ada depresi dan tanda-tandanya itu susah bergaul, menyendiri. Dan oleh sebab itu peran keluarga itu sangat penting Pak, dan tidak hanya peran keluarga tetapi lingkungannya untuk menjaga kesehatan mental. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Rizda. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Nah, sebelum kita tutup, langkah baiknya Bapak ingin mendengarkan apa sih hasil yang teman-teman dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Siapa yang ingin memberikan? Oke, silakan kepada Putri. Jadi pemahaman baru yang Putri dapatkan mengenai adanya layanan bimbingan kelompok di BK dan mengetahui tentang kesehatan mental. Hal yang Putri lakukan ke depannya mengajak orang-orang di sekitar Putri untuk lebih mencintai dirinya sendiri Pak, agar terhindar dari kasus yang terjadi. Oke, bagus sekali. Oke, tadi Putri sudah menyampaikan apa yang didapatkan ya. Selanjutnya, Bapak ingin mendengarkan kesan-pesan teman-teman setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Siapa yang ingin memberikan kesan-pesan? Oke, Adi dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya mendapat kesan-kesan bahwasanya pelaksanaan BKP ini ternyata seru juga karena menambah wawasan kita, dan saya juga mengenal teman-teman baru di sini yang cukup excited dan berwawasan terutama tentang kesehatan mental. Nah, pesan saya sih semoga BKP ini ada lagi gitu Pak untuk pertemuan berikutnya karena cukup menyenangkan. Oke. Iya. Nah, tadi dari kesan-pesan teman-teman itu Bapak juga mengakui bahwasanya teman-teman itu sudah memberikan gagasannya yang baik, juga bagus terkait topik yang kita bahas tadi. Nah, ada pesannya tadi dari adik bahwasanya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini perlu ada lanjutan. Nah, kapan bagusnya kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Pak, Oke, siapa? Silakan. kalau menurut saya minggu depan aja Pak, di hari dan waktu dan tempat yang sama Pak. Oke, bagaimana yang lain? Sepakat? Oke, sepakat ya. Kita akan bertemu lagi untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama dan tempat yang sama.
Bapak ingin mendengarkan. Apakah teman-teman siap untuk menerapkan apa yang teman-teman dapatkan di dalam diskusi kali ini? Siap. Siap ya? Siap. Oke, begitu Bapak tutup kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dipersilakan. Doa disebutkan. Oke. Mungkin Bapak menyampaikan kalau ada salah Bapak dalam penyampaian, salah kata, salah pemahaman, mohon dimaafkan. Siap dimaafkan? Siap. Oke, begitu Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.